Shalom wanita-wanitanya Allah. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini sama-sama kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kita mau sama-sama siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bila pada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang sedang terjadi dalam kondisi kehidupan kami mau sama-sama menyembah Tuhan. Mari suci kuduskan kami, Kau yang layakkan setiap kami Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Kau sangat kami cinta Tuhan, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kami, Kau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Mari dimanapun kita berada saat ini, mari kita mau sama-sama sembah Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kasih Tuhan, bersyukur
bersyukur buat penyertaan Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami mau pandang wajah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, berjemput dengan-Mu. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bersama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah menyembah Engkau, kami telah masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya kami telah berjumpa dengan Bapa kami yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau urapi setiap kami dimanapun kami berada. Kau urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat sore ibu-ibu BBI yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan berikan untuk kami masih boleh nikmati. Kalau setiap kami masih dalam kondisi yang sehat, kami berdoa untuk keadaan bangsa kami, biar Tuhan yang tolong pemerintah dan juga tenaga medis dan juga semua yang terlibat di dalamnya, supaya kondisi ini segera berakhir dan kami boleh menikmati kembali persekutuan satu dengan yang lain. Dan sebenarnya kami akan mendengar firman Tuhan, biar firman ini menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur Tuhan, amin. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya diberikan tema hari ini tentang wanita-wanita yang menyertai pelayanan Yesus. Bila ibu-ibu membawa Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Kita buka sama-sama dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semuanya? Saya akan bacakan tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu, tema hari ini bicara tentang wanita-wanita yang menyertai pelayanan Yesus. Kita sering mendengar tentang kisah para rasul, kita sering mendengar tentang murid-murid Yesus yang notabene banyaknya adalah
laki-laki pastinya. Tapi kita jarang mendengar tentang wanita-wanita yang menyertai pelayanan Yesus. Kita melihat hari ini ada 3 tokoh wanita yang disebutkan, mungkin hanya sekilas, tapi kita melihat efeknya bagaimana mereka menyertai pelayanan Tuhan Yesus dengan setia. Kita melihat Maria Magdalena, Yohana, dan juga Maria Magdalena, Yohana, dan Susana. Kita melihat bagaimana mereka dengan setia mengiring pelayanan Tuhan Yesus, dan bagaimana mereka mempunyai masa lalu dengan Tuhan Yesus, bagaimana mereka dibebaskan dari masa lalu mereka, bagaimana akhirnya mereka berhasil berkehidupan berkemenangan, dibebaskan dari belenggu dosa, dari cengkraman roh jahat, dari sakit penyakit. Kita tidak bisa mengetahui dengan detail bagaimana latar belakang mereka, tetapi saya melihat hari ini suatu cerminan yang luar biasa untuk kehidupan kita sebagai wanita-wanitanya Allah. Bagaimana kehidupan wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita melihat bagaimana mungkin pelayanan laki-laki, pelayanan murid-murid Yesus berdampak, tetapi kita melihat sesuatu yang khas sekali, unik sekali dari pelayanan wanita ini, bagaimana mereka melayani dengan hospitality, tentu saja mereka melayani dengan kasih, mereka melayani dengan untuk orang yang membutuhkan, mereka melayani dengan apa yang mereka bisa. Sungguh menjadi teladan dan contoh untuk kita semua hari-hari ini. Kita melihat satu firman yang menarik sekali yang saya mau share pada sore hari ini adalah bagaimana ketiga wanita ini pastilah memiliki suatu rekaman, memori perjumpaan dengan Tuhan. Kita melihat tadi ada cerita bagaimana Maria Magdalena dibebaskan dari roh jahat. Saya percaya wanita-wanita yang lainnya juga pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Satu refleksi sore hari ini adalah bagaimana pengalaman pribadi Anda bersama dengan Tuhan. Kapan terakhir kali ibu-ibu merasakan jamahan kasih Tuhan? Ya, saya tidak mengingkari di masa-masa sulit sekarang ini bukan masa yang mudah untuk dilewati untuk kaum wanita. Ini adalah suatu masa di mana kita harus benar-benar tersungkur dalam doa syafaat, benar-benar bagaimana kita bisa mendaya gunakan seluruh apa yang kita bisa untuk tetap bisa tegak berdiri di masa-masa sekarang ini. Namun kita kembali kepada pertanyaan awal tadi, kapan terakhir ibu-ibu merasakan jamahan kasih Tuhan? Kita merasakan bagaimana mimbar-mimbar gereja ditutup, gereja-gereja secara tatap muka sudah tidak diadakan lagi, segala sesuatu dilakukan dengan online. Kita melihat bagaimana sulitnya hidup sekarang ini, banyak yang kena PHK, dan bagaimana sulitnya untuk bisa bertahan hidup di tengah kondisi-kondisi yang sulit sekarang ini. Namun pertanyaan pada sore hari ini saya sampaikan, kapan terakhir kali kita merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Ya, mungkin seperti Maria Magdalena, banyak sejarah, banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini adalah sangat penting untuk kita mengingat bagaimana Tuhan menolong kita di masa lalu. Karena itu akan menyemangati kita. Tuhan yang pernah menolong di masa lalu, pastilah di saat ini juga pasti akan Tuhan tolong. Tuhan yang pernah menyelamatkan dari cengkraman roh jahat, dari sakit penyakit di masa lalu, pastilah di masa ini juga Tuhan memberi kekuatan untuk kita boleh melaluinya sebagai wanita-wanitanya Allah. Ya, Bapak, Ibu-ibu, bila sudah lama tidak merasakan jamahan kasih Tuhan, mari sore hari ini mungkin ini adalah jamahan Tuhan, teguran Tuhan untuk ibu-ibu boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Mungkin sulit bagi kita untuk doa, sulit untuk kita untuk bisa tenang di dalam kondisi seperti ini. Tetapi ingatlah kasih Tuhan, ingatlah pertolongannya, ingatlah bahwa sampai sejauh ini Tuhan masih tetap menolong kita. Yang kedua, ibu-ibu, mengikut Tuhan dalam keadaan semua baik-baik saja dapat dilakukan semua orang. Namun dibutuhkan wanita-wanita yang akarnya tertanam di dalam Allah untuk tetap mengikut Dia di saat semuanya tidak baik-baik saja. Ya, di saat kondisi normal, mudah bagi kita untuk
melayani, istilahnya kita bisa melayani di mimbar, kita bisa melayani kolektan, kita bisa melayani musik, kita bisa melayani dengan apa yang kita bisa. Namun di saat kondisi yang khusus sekarang ini, tiba saatnya kita untuk melayani orang-orang yang paling berarti untuk kita, yaitu keluarga di rumah. Ya, dan kita melihat bagaimana wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan itu setia, bukan hanya dalam kondisi yang baik, tetapi dalam kondisi yang tidak baik. Maria tetap mengikut Yesus sampai akhir hidup Tuhan Yesus. Dia tidak meninggalkan Tuhannya pada saat ia paling membutuhkan. Hal yang sama dipertanyakan juga kepada kita hari-hari ini. Apakah kita hanya mau mengikut Tuhan hanya dalam kondisi yang baik-baik saja? Ataukah dalam kondisi yang sangat sulit, mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin situasi ekonomi menjepit, mungkin keadaan di luar sana mencengkeram hati nurani kita, membuat kita sulit berdoa, ketakutan. Dipertanyakan hari ini, menjadi pertanyaan buat ibu-ibu di rumah. Apakah di dalam kondisi seperti ini ibu-ibu masih mau mengikut Tuhan? Jika ya, jawabannya bertekadlah beri yang terbaik buat Tuhan, layani keluarga kita di rumah, orang-orang yang paling berarti buat kita. Mungkin selama ini kita sibuk melayani di mimbar, kita sibuk melayani orang-orang asing, orang-orang lain. Tiba saatnya untuk kita kembali kepada yang mula-mula, yaitu melayani keluarga kita. Yang ketiga yang saya mau bagikan, setiap wanita memiliki kekuatannya masing-masing. Kita harus memakai kelebihan kita untuk memuliakan Tuhan. Ibu-ibu pasti memiliki keluarga di rumah, betul? Ya, ada yang memiliki anak, ada yang memiliki suami, ada yang masih memiliki mama di rumah, papa di rumah, orang tua yang harus diurus. Kita bisa membantu mereka, kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita punya. Ya, ibu-ibu bisa memasak, ibu-ibu bisa memberi pertolongan, beri belas kasihan untuk keluarga atau sanak saudara yang kekurangan. Kita bisa tetap melayani dengan apa yang kita miliki. Ibu-ibu sadar atau tidak sadar, wanita memegang nada di rumah, memegang tone di rumah. Apakah rumah akan menjadi suatu tempat yang menyenangkan? Apakah rumah menjadi suatu tempat yang membosankan? Karena suami atau anak kita terus mendengarkan ocehan kita yang mungkin, omelan kita yang mungkin keluar dari hati yang khawatir. Betul apa betul ibu-ibu? Ya, kalau nada kita, hati kita diset dengan kekhawatiran, itu akan keluar. Itu akan mencengkram orang-orang di sekeliling kita dan membuat mereka juga khawatir. Kalau kita terus mengomeli atau mengucapkan kata-kata negatif tentang saudara kita, tentang keluarga kita, tentang istri atau tentang suami kita atau tentang anak-anak kita, itu akan menciptakan tone yang sangat tidak enak di rumah. Sadar atau tidak sadar, wanita memiliki peran yang sangat besar dalam kondisi keluarga saat ini. Milikilah hati yang tenang, ya, memiliki mulut yang masih bisa berdoa. Doakan keluarga kita tersungkur di bawah kaki Tuhan untuk kondisi saat ini, sehingga Tuhan menolong dan memulihkan. Kita akan melihat kembali satu ayat yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya dari 1 Petrus 3 ayat 4. Saya akan bacakan. Perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sekali lagi, perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Satu ayat yang Tuhan ingatkan pada saya hari-hari ini tentang kelemah lembutan. Ya. Ibu-ibu mungkin memiliki konsep tentang kelemah lembutan itu cara kita berjalan, cara kita menyapa orang harus lemah lembut. Mungkin cara kita menyampaikan sesuatu nggak gerasa gerusu atau dengan tone yang enak didengar. Sebenarnya kata lemah lembut dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani artinya praus. Itu lebih kepada kelemah lembutan dengan arti kuasa yang besar dalam pengendalian diri dan kasih. Bukan
soal cara kita menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut, bukan. Tetapi cara kita menyampaikan sesuatu dengan pengendalian diri dan kasih. Diperlukan orang yang benar-benar lemah lembut untuk bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, pengendalian diri. Kita mungkin tidak suka cara anak kita terus-menerus main game di rumah, dan cara kita menegur itu menunjukkan kita memiliki pengendalian diri atau tidak. Ya, kasih, apakah kita melayani keluarga terdekat kita dengan kasih atau tidak? Ataukah kita kehilangan kontrol atas emosi kita, setiap hari marah-marah, setiap hari bertengkar dengan suami, setiap hari mengucapkan hal-hal yang negatif terhadap anak. Bila itu masih ibu-ibu lakukan, termasuk teguran untuk saya sendiri, mari kita bertobat. Kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan yang berkata tentang kelemah lembutan, suatu roh yang sangat berarti di mata Allah. Yang kedua, tentram. Ya, karakter kedua adalah tentram, dari kata Yunani hesukios. Untuk menjelaskan makna istilah ini, kita bisa melihat lawan dari karakter ini. Ada ayat dalam Amsal yang sangat menarik berbunyi demikian: lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Untuk perempuan yang suka bertengkar, di rumahnya tidak akan ada ketentraman, ibu-ibu. Ya, kita terus-menerus, mungkin suami di PHK, mungkin anak kekurangan SPP, tidak bisa bayar SPP, mungkin untuk makan sehari-hari saja susah. Dibutuhkan pengendalian diri yang sangat kuat dan roh yang tentram yang sangat berharga di mata Allah untuk kita bisa melewati semua ini dengan baik. Kalau kita memilih untuk terus-menerus bertengkar, terus-menerus negatif, itu akan menciptakan suatu suasana yang justru akan memberi feedback yang negatif buat kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Ya, dan semua ini tidak bisa didapatkan, tidak bisa diset dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan, curahkan apa yang menjadi isi hati ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu sedih karena suami di PHK atau kekurangan biaya, tapi satu yang kita bisa andalkan, Tuhan saja. Kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan mau buat keluarga ibu-ibu. Ya, jangan beranjak sebelum ibu-ibu mendapatkan rema apa yang harus dilakukan, apa yang harus didapatkan. Ketika kita memperoleh kemenangan di dalam alam roh, di dalam doa kita, percayalah di alam nyata itu akan terjadi. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa dengan kekuatan kita sendiri. Kita mungkin secara daging kita akan terus-menerus sedih, khawatir, putus asa, dan itu akan men-set tone yang sangat negatif buat di rumah kita. Tetapi ketika kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, ada sukacita yang tidak bisa direnggut dari kita. Itu sukacita yang abadi. Bedanya joy dan happiness itu sangat berbeda, ibu-ibu. Kalau happiness itu sesuatu yang diset, kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru, mobil baru, rumah baru, kemudian baju baru, dan kita happy dengan semuanya itu. Tetapi berbeda halnya dengan joy. Joy itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang tidak dapat direnggut oleh apapun juga, karena kita mempunyai pengenalan yang benar akan Allah kita yang luar biasa. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kita terlalu banyak membaca WA negatif, hoax, dan lain-lain, itu akan terset dalam diri kita, dan kita akan juga menjadi orang-orang yang khawatir dan paranoid dengan segala sesuatu di sekitar kita. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Mari kita set untuk kita memperoleh joy, memperoleh iman di bawah kaki Tuhan. Kita tidak bisa memperolehnya di tempat lain, ibu-ibu. Hanya di bawah kaki Tuhan, di mana kita bisa menyerahkan semuanya, kehidupan keluarga kita. Dan saya menantikan kabar minggu demi minggu setelah ibu-ibu melakukan firman hari ini, bagaimana ibu-ibu memenangkan peperangan di dalam doa dulu, dan kemudian di dalam alam nyata itu terjadi. Saya sangat menantikan kabar baik dari ibu-ibu setelah ini. Ibu-ibu mungkin diingatkan kembali kesimpulan dari hari ini. Mari di masa-masa yang berat saat ini, kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa survive hanya dengan kasih kita yang suam-suam kuku kepada Allah. Kalau itu terjadi, mari
sama-sama kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Apa yang membuat dulu kita berkobar-kobar akan Tuhan, apa yang membuat kita haus dan lapar akan Tuhan, mari kita dapatkan kembali kasih yang mula-mula itu. Kalau kita dulu melayani dengan sangat semangat, sekarang juga tidak dikurangi porsinya, malah harus lebih lagi. Kita bisa melakukan satu kebaikan satu hari, seperti yang saya lakukan minggu-minggu ini. Saya bertekad, saya harus melakukan satu kebaikan satu hari. Entah itu bagaimana caranya, tetapi ketika itu menjadi kebiasaan, ketika saya menabur dengan iman, itu kembali kepada saya berlimpah-limpah. Jangan membuat roh kita yang generous, yang murah hati itu dipatahkan dengan kondisi saat ini. Ibu-ibu, lawan dengan tindakan iman untuk terus menabur. Yang kedua, kembangkan roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Ya, lemah lembut seperti tadi sudah dibagikan bukan artinya cara berjalan, cara bicara, tetapi tentang pengendalian diri. Bagaimana Anda bisa menahan diri ketika disakiti, ketika mengalami hal-hal yang tidak baik, tetapi Anda memilih untuk mengampuni. Anda memilih untuk memuji Tuhan. Anda memilih untuk tetap ikut Tuhan, bagaimanapun harganya. Tentram artinya tidak suka bertengkar. Mari ibu-ibu, ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita dapatkan kemenangan dari Tuhan. Di bawah kaki Tuhan itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat anak-anak kita tumbuh dengan luar biasa. Kita akan melihat suami kita mengasihi kita lebih lagi karena kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Kita akan melihat sekitar kita walaupun semuanya bergoncang, tetapi ketika kita memegang teguh firman itu, memegang teguh doa, memegang teguh iman, jangan sampai undur daripadanya. Percayalah akan ada yang terjadi di alam roh. Mari saya undang ibu-ibu pada sore hari ini kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Tuhan telah bagikan. Bagaimana kami belajar sesuatu dari wanita-wanita yang mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi juga dalam segala keadaan. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak mudah. Itu yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan. Kami butuh hikmat dari Tuhan, kami butuh marifat dari Tuhan untuk kami boleh tetap mengikut Tuhan bagaimanapun harganya. Beri kekuatan untuk setiap wanita-wanita WBI yang mendengar firman Engkau hari ini Tuhan, ketika mereka dalam kondisi yang tidak baik, tetapi kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan Tuhan. Engkau Yehovah Rafa, Engkau yang menyembuhkan. Engkau Yehovah Nisi, Engkau Allah yang menyediakan. Gunung batu kami, pertahanan kami, sumber perlindungan kami dan kekuatan kami tidak akan goyah. Terima kasih buat firman-Mu, biar firman-Mu berakar teguh di dalam kehidupan kami, sehingga orang di sekitar kami, keluarga kami di saat-saat sulit ini boleh melihat bahwa kami benar-benar memegang firman Tuhan. Terima kasih, berkati siap ibu-ibu yang mendengar firman hari ini, biar mereka dikuatkan, dibaharui dalam iman mereka, dalam kasih mereka, dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya buat nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan kolekte atau perpuluhan atau dana apapun, bisa mengirimkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan berdoa buat saudara, memberkati saudara sekalian. Mari kita mengangkat tangan sama-sama dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Allah, karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.